Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pagi hari ini kita masuk ke subtema 3 pembelajaran pertama. Nah, tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya tidak semua orang memperhatikan hal ini. Nah, di sini ada sebuah teks cerita tentang perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Nah, pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut dengan kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga, sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Nah, yang pertama ada gambar tumbuhan. Yang pertama sudah diberi centang, berarti tumbuhan tersebut terawat. Dan yang kedua ada kambing. Ada hewan kambing. Nah, merupakan hewan juga yang terawat. Dan yang ketiga ada tumbuhan, terlihatnya hijau, berarti tumbuhan tersebut terawat. Dan yang keempat ada gambar kuda. Kudanya terlihat sehat, berarti hewan tersebut juga terawat. Nah, yang kelima, tumbuhan tersebut layu, berarti berarti tidak menunjukkan bahwa tanaman tersebut terawat. Dan yang keenam, ada kucing sedang makan, berarti dia terawat. Dan yang ketujuh, ada ayam.
merupakan hewan yang terawat. Dan yang ke-8 menunjukkan tumbuhan yang terawat. Nah, gambar selanjutnya ada sapi yang kurus kering. Itu menandakan hewan tersebut tidak terawat. Kemudian gambar selanjutnya ada tumbuhan. 2 tumbuhan, berarti sama tidak terawat juga. Gambar selanjutnya ada padi. Gambarnya berarti gambar tersebut terawat. Gambar selanjutnya menunjukkan tanaman yang tidak terawat. Kemudian ada sapi. Terlihat gemuk, berarti hewan tersebut menunjukkan bahwa ia terawat. Dan gambar selanjutnya menunjukkan juga hewan yang tidak terawat. Nah, di sini ada ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Yang pertama, ciri-ciri tumbuhan yang terawat umumnya daun berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat, batang atau daunnya layu, daun berwarna kekuningan atau coklat, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Sedangkan ciri-ciri hewan terawat, bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah dan jarang sakit. Dan sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat yaitu malas bergerak, kemudian memiliki aroma tidak sedap di tubuh hewan tersebut. Kemudian banyak kutu dan bulunya sangat kotor sehingga kita pun menjadi jijik untuk melihat atau memegangnya. Kemudian, perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Nah, hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sehingga lupa kewajibannya terhadap lingkungan. Nah, akibat hewan dan tumbuhan yang tidak terawat dapat mengakibatkan kematian tumbuhan atau hewan tersebut. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan. Kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Nah, kamu dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Terapkanlah semangat cinta lingkungan di lingkungan rumahmu. Nah, Ustazah rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.